Sesaat lagi Anda mendengarkan dialog interaktif Pro 1 RRI Kendari, Kanal Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kayak kurang mendengar begitu. Ya, jadi biar yang mendengarkan kita jadi Pro 1 bisa tahu kemeriahan kita sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua, salam sejahtera, senang sekali. Saya Bayu Firmansyah, kali ini temani Anda. Kita ada di kawasan yang mungkin kalau masyarakat Kota Kendari familiar, ini kawasan jogging track, kawasan senam kalau akhir pekan. Dan di sini sudah berdiri megah kantor PLUT yang mana ada concern tentang UMKM dan kita berada di sini untuk membahas hal tersebut, kolaborasi wujudkan UMKM naik kelas. Dan sudah bersama dengan saya untuk kita ngobrol sore ini, Kadis Perindakop dan UMKM Kota Kendari Pak Alda Kesutan Lapai. Pak Alda, selamat sore Pak Alda ya. Salam sehat selalu. Juga sudah bersama dengan kita Kepala UPTD PLUT Kendari Pak Hadi Mulyanto. Pak Hadi. Pak Hadi ini bukan orang asing buat saya ya Pak Hadi ya. Karena kita sama-sama KTP-nya dari Sulawesi Tenggara ya Pak Hadi ya. Juga sudah bersama dengan saya Kepala Cabang PT Telkom Kendari Pak Eko Pamanda Hidayat. Pak Eko, selamat sore Pak Eko. Selamat sore. Sehat ya Pak Eko? Alhamdulillah sehat. Di sini fiber optik sudah kuat ya Pak Eko, jalur sini? Dekat. Dekat ya, akan ke sana memang arahnya juga nanti ya. Terima kasih ya Pak Eko. Juga bersama dengan kita Kepala PT Pos Kendari Pak Sahrudin. Pak Sahrudin. Siap, terima kasih. Salam sehat selalu ya Pak Sahrudin. Siap. Juga sudah bersama dengan kita Kepala LPP RRI Kendari AKH Suartono atau yang akrab kita sapa Pak Dono. Pak Dono, selamat sore Pak Dono. Selamat sore Mas Bayu, selamat sore semuanya. Baik, nanti kita akan ngobrol lebih panjang juga. Dan juga mewakili dari BPJS Ketenagakerjaan, Manajer Keagenan BPJS Ketenagakerjaan Kendari Pak Abdi Setiawan. Ya, selamat sore. Saya panggil Pak Abdi atau Bang Abdi nih? Bang Abdi bisa Pak. Bang Abdi aja, Iya. biar lebih akrab juga Biar sama lebih audiens akrab, kita. Pak. Betul, Pak. Nah, yang ada di sini pun juga nanti kita akan buka ruang obrolan, silakan nanti komunikasi bersama dengan narasumber kita yang sudah ada, kita ngobrol begitu apa yang menjadi permasalahan, yang mana outputnya adalah untuk mewujudkan UMKM itu naik kelas. Dan juga yang mengikuti siaran Pro 1 RRI di 96,7 MHz dan 87,7 MHz. Nanti ruang interaktif juga kita persilakan begitu ya, karena banyak UMKM, tidak hanya mungkin spot untuk Kota Kendari, tapi kita kalau berbicara spot Sultra, itu pun juga akan banyak. Nanti silakan mungkin berbagi aspirasinya, akan ditanggapi. Silakan nanti interaktif kita di 0821 399 234. Sekali lagi 0812 242 939 234 untuk ruang interaktif nanti bagi pendengar kita yang ada di mana saja. Anda sedang mendengarkan dialog interaktif Pro 1 RRI Kendari. Teman-teman yang ada di sini, bagaimana kabar UMKM belakangan mungkin fluktuasinya? Lumayan ya? Kedengaran cuma lumayan gitu. Kayak sempat lumayan gak gimana? Lumayan gitu ya. Pasarnya mungkin sudah merambah nasional gitu ya. Atau masih seputaran kota ini? COD-COD-an begitu? Oke, saya mulai pertama dari Pak Alda. Pak Alda, kalau untuk mewujudkan UMKM itu naik kelas, di sini juga sudah ada barengan beberapa stakeholder, begitu ya, Telkom, Pos, BPJS Ketenagakerjaan, ada RRI juga. Apa sih yang kemudian mungkin mewakili mereka ini yang tertampung gitu ya, atau juga untuk dari pemerintah yang menginginkan untuk kolaborasi itu, silakan Pak Alda. Baik, terima kasih. Selamat sore. Salam buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya coba jelaskan terkait bagaimana UMKM itu bisa naik kelas. Kalau pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari ini, kami sudah beberapa kali melakukan kegiatan-kegiatan. Kegiatan itu diantaranya pelatihan-pelatihan. Ini tujuannya sebenarnya untuk bisa memperkuat dan bertahan, mempunyai daya saing di tengah keadaan perekonomian kita. Saya bisa bilang seperti itu karena melihat di musim COVID-19 kemarin, itu di tahun 2019, 2020, ini bukannya pelaku usaha kita malah dia turun, ini malah dia meningkat ini. 2019 kemarin dia naik
sekitar 18.000 pelaku usaha, dia naik di 2020 dia naik sampai 21.000, bahkan akhir tahun hasil data yang kami kumpulkan itu sekitar 41.973 pelaku usaha. Skup Kota Kendari. Seluruh Kota Kendari. Ini berarti menandakan bahwa kekuatan UMKM ini ada. Dia bisa memperlihatkan kemampuan dia bertahan. Nah, dengan cara apa? Dengan cara inilah, baik kami dari pemerintah kota maupun mungkin teman-teman dari BPJS, kantor pos atau yang lain, stakeholder lain, ini bisa harus kerjasama ini. Harus ada kolaborasi yang kuat untuk bisa memikirkan sama-sama, karena pemerintah kota di sini sebagai stimulan saja ya. Stimulan artinya memberikan dorongan, support, tetapi di sini kita harus butuh dukungan dari semua elemen masyarakat, elemen stakeholder yang bisa memberikan dukungan dari segi apa saja agar pelaku UMKM ini bisa bertahan. Kemarin di tahun 2022 itu kami sudah melakukan beberapa macam kegiatan, seperti ada kegiatan ada Go online, terus ada Go modern, terus ada Go digital. Sebenarnya bertujuan hanya untuk memperkuat mereka ini, agar mereka bisa tahu bahwa ternyata UMKM itu tidak memasarkan dirinya sendiri di depan masyarakat. Ada juga yang namanya pendidikan sistem digitalisasi yang mereka harus bisa menggunakan itu. Karena di zaman atau di era seperti sekarang ini, kita tidak hanya berjualan, melakukan seperti menjual di pasar atau menjual di pinggiran jalan. Ada banyak cara-cara lain untuk bisa memasarkan produk-produk teman-teman UMKM, sehingga turunlah pelatihan-pelatihan seperti ini. Bahkan pun pelatihan mentor pun kita juga lakukan itu. Maksudnya mentor ini kita berikan pelatihan agar bisa melanjutkan semua kekuatan-kekuatan yang ada, kemampuan yang ada untuk pelaku-pelaku usaha agar bisa berkesinambungan dalam memberikan pelatihan atau kebutuhan-kebutuhan pelaku-pelaku usaha kita. Terus kami juga melakukan seperti ada produk halal. Yeah. Produk halal ini kan tujuan mereka agar bisa go nasional. Jadi bukan cuma melakukan suatu kegiatan di lingkungan Kota Kendari, mereka juga bisa memasarkan ke luar daerah, bahkan juga bisa ke internasional. Karena sudah terbukti ada beberapa pelaku usaha sekitar 2-3 orang sudah bisa memasarkan sampai ke taraf internasional. Yeah. Nah, ini terbukti kan bahwa pelaku usaha kita yang ada di Kota Kendari ini memang kuat dan mampu untuk bisa bersaing di era-era seperti ini. Seandainya mungkin ada konsumen di luar planet mungkin bisa tembus juga ya? Bisa Pak, tergantung bagaimana cara mereka lompat ke planet. Iya. Tapi Pak Alda, korelasinya mungkin kalau dengan stakeholder yang ada begitu ya, mungkin dari kayak teman-teman dari Telkom, ada juga dari PT Pos, BPJS Ketenagakerjaan, RRI, apa yang mungkin ingin dibangun juga dari mewakili pemerintah kota? Iya, seperti PT Telkom, sebenarnya di sini ada sistem digital yang perlu dikembangkan. Misalnya teman-teman pelaku usaha ini mungkin buatkan satu satu website tersendiri, atau mungkin seperti misalnya marketplace. Jadi di situ ada satu pasar digital untuk bisa menampung semua pelaku-pelaku usaha kita, agar mereka ini bisa secara mudah mengakses segala kebutuhan-kebutuhan mereka yang ada di dalam jenis usaha mereka, yang bisa ditampilkan untuk bisa menjadikan mereka lebih luas, sistem pemasarannya lebih luas. Itu mungkin dari Telkomsel. Terus kalau saya juga menginginkan kepada teman-teman BPJS, misalnya ada bantuan-bantuan apalah, misalnya ada bantuan stimulan secepatnya. Ada kemarin ada PHK, ada apalagi bantuan. Ini kan sebenarnya teman-teman BPJS ini bisa membersamai teman-teman UMKM, atau mungkin juga diberikan bantuan seperti dari bantuan kesehatan atau apa saja. Kan kita tidak melihat dari kekuatan ekonomi saja, kita harus juga buat mereka ini kuat secara fisik. Karena mereka sehat, mereka kuat, mereka bisa berusaha. Nah, mungkin teman-teman BPJS juga bisa dukung itu. PT Pos juga seperti itu misalnya. Nah, mungkin saya tidak perlu jelaskan semua secara terperinci, tapi kesinambungan kolaborasi kita ini sebenarnya sangat memberikan dukungan besar secara moral terhadap teman-teman pelaku-pelaku UMKM kita. Baik, terima kasih Pak Alda ya. Boleh tepuk tangannya untuk Pak Alda, Kepala Dinas Perindakop dan UMKM Kota Kendari. Saya lanjut ke Pak Hadi mungkin gitu ya, penebalan juga dari tadi yang sudah sempat disinggung Pak Alda mungkin ya, hingga merambah teknis mungkin, apalagi dengan stakeholder kita yang ada saat ini, apa sebenarnya yang kolaborasi seperti apa sih itu yang ingin dimainkan? Terima kasih Pak Bayu atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Kepala LPP RI dari perwakilan Telkom, PT Pos dan BPJS, menindaklanjuti hasil rakor
program Pelut se-Indonesia kemarin di Tangerang, Jakarta bersama Kemenkop, bahwa ada beberapa mitra kerja yang sudah menandatangani MOU bersama Kemenkop. Baru saja kemarin kami ada Zoom meeting agar di follow up dengan Telkom terkait ada beberapa kerjasama yang bisa dikembangkan bersama Pelut. Salah satunya itu tentang penciptaan komunitas digital untuk mitra-mitra binaan Pelut. Terkait dengan PT Pos mungkin Pak, nanti insya Allah kami juga setelah ini kami akan sowan juga ke PT Pos terkait tindak lanjut hasil MOU itu memang arahan dari pusat juga itu. Dan terima kasih pula kami sampaikan kepada RRI yang telah mensupport segala aktivitas UMKM di Kota Kendari dalam rangka untuk mewujudkan UMKM naik kelas, menciptakan wirausaha hebat, dan menjadikan Pelut yang tangguh. Mungkin itu yang saya sampaikan. Tak ada pun tambahan yang mungkin yang bahwa salah satu tujuan didirikannya Pelut ini adalah merupakan wadah bagi para pelaku UMKM di Kota Kendari, dan kami mengajak para pelaku UMKM di Kota Kendari juga agar menjadikan Pelut ini sebagai rumah bagi para pelaku UMKM. Marilah kita kumpul di sini. Apa kebutuhan Anda, kami akan dampingi Anda secara inklusif. Mulai dari analisa permasalahan, gejala-gejala apa yang Anda alami selama melakukan usaha, sampai kita dampingi sampai insya Allah naik kelas lah. Salah satu indikator naik kelasnya kan yang paling mendasar itu adalah peningkatan omset. Awalnya mungkin sebelum dia datang di Pelut omsetnya cuma 200.000 per hari. Setelah sebulan datang di Pelut omsetnya naik sampai 1 juta per hari. Jadi itu kategori salah satu indikator. Dan masih banyak indikator lainnya seperti sebelumnya dia belum menggunakan pembukuan digital. Nah, setelah didampingi oleh konsultan kami, bulan berikutnya dia sudah mulai menggunakan pembukuan digital. Dan memang pembukuan digital inilah yang sangat penting. Karena bagi untuk mengembangkan usahanya, pelaku usaha kan pasti butuh mitra bank ya. Nah, bank minta kan istilahnya bankable namanya. Bankable itu pencatatan. Nah, itulah yang sangat penting bagi pelaku usaha dan sangat sering dilalaikan oleh pelaku usaha. Nah, itulah tugas kami sebagai Pelut, bagaimana mendampingi secara inklusif. Dan yang paling utama, proses pendampingan kita ini jasa non finansial, gratis Pak semua Pak. Itu aja Mas Bayu. Baik, terima kasih Pak Hadi ya. Boleh tepuk tangan untuk Pak Hadi? Saya mau langsung dulu kalau begitu ke Pak Eko Ramanda Hidayat. Pak Eko, kayak gayung bersambut begitu ya. Saya tahu juga di tingkat pusat pun juga ada upaya untuk modernisasi, begitu, digitalisasi segala platform milik UMKM ini. Silakan tanggapannya Pak Eko. Ya. Jadi Telkom per 1 Juli nanti bulan depan itu akan melakukan transformasi di mana layanan IndiHome itu dikelola oleh Telkomsel dan Telkom fokus ke UMKM. Jadi memang kami ditugaskan untuk fokus ke UMKM karena memang visi Telkom itu menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Tapi memang saya juga masih berpikir apa nih yang bisa buat memajukan. Bahan dasar yang kami punya internet. Internet ini kalau dibilang kehidupan biasa-biasa ya jalan gitu ya, jalan raya. Nah dengan jalan yang ada internet ini harapannya semua UMKM tadi bisa jualan kemana-mana. Kan kalau datanya tadi ada 22.000 UMKM, sementara penduduk Kendari ini, kota Kendari sekitar 360.000, berarti 1/10 orang itu adalah UMKM, pelaku usaha. Lama-lama habis juga nih pasarnya nih. Kalau jualannya sejenis, kalau tidak ya bisa barter kan. Nah kemana lagi kita pasarin, yaitu tadi jalannya, internet. Jadi kita ada paket-paket internet untuk UMKM yang di dalamnya itu ada buat, seperti mungkin kemarin sudah dijelaskan juga dari BI ada kirisnya. Kiris, terus ada untuk kasirnya. Jadi bukan sekedar, kalau biasa kan kita belanja ngomong-ngomong aja nih. Kalau ada pakai aplikasi kasir tadi kan kita, oh ini jualannya apa aja gitu. Kayak kalau kita belanja ke inilah ke mart gitu ya, kan nanti kan keluar ya beli ini 1, ini 2, nah itu ada rinciannya dan ada datanya. Jadi pendataannya diatur ya cocok juga Pak sama yang tadi Pak, kayak laporan digital tadi itu. Jadi UMKM sudah mulai punya alat untuk
memonitor progres penjualannya. Kalau kita tidak bisa memonitor, ini gimana mau jualan? Ditanya kemarin untung berapa, hitung dulu. Besok mau untung berapa, hitung lagi. Data nggak punya, ibaratnya naik mobil itu, nggak punya speedometer, nggak punya kompas nih pesawat, mau kemana jalannya? Gitu Pak, Mas Bayu. Oke, boleh tambahkan sedikit juga Pak Eko mungkin lebih spesifik begitu. Kalau memang basically-nya pada internet apa mungkin? Ada sebuah kemudahan mungkin teman-teman pelaku nanti untuk kayak pemasangan ataupun juga hingga tarif dan lain sebagainya. Yang untuk saat ini ujung-ujungnya terkait duit gitu ya. Mau beli butuh duit. Nah ini biasanya pasang baru IndiHome itu kan 500.000. Bulan ini kami promo turunkan 142.000. Khusus mungkin? Untuk UMKM. Cuman masalahnya kadang-kadang ini kami juga mohon maaf kalau kurang komunikasi gitu. Kadang-kadang kita kan masalahnya gitu Bu ya, kita punya tapi orang lain enggak tahu. Baru ketemu, oh ada rupanya gitu. Nah itu, jadi kami punya Pak, cuman 142.000 pasang barunya. Biasanya normal pasang baru IndiHome itu 500.000. Nah ini khusus UMKM 142, lebih murah dari pasang IndiHome biasa. IndiHome biasa memang ada di diskon, tapi enggak semurah itu. Ya. Untuk bulanannya ada pilihan, yang minimal ya 315.000, tapi sebelum PPN ya sekitar 350.000 lah. Kalau dihitung harian ya kira-kira ya 10.000 lah sehari ya, nah, untuk Ini jalan internet tadi. Kalau sudah dengar gini, ntar yang sudah pasang, tutup dulu deh, baru buka baru lagi gitu ya. Sekarang kayaknya kalau jualan nggak pakai internet susah. Iya. Betul, baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Pak Eko. Tadi pas Pak Eko bilang internet, saya lihat gestur di belakang bilang mantap mungkin. Gitu. Ya. Jangan lupa join live aku ya, begitu ya. Saya lanjut lagi ke Kepala LPP RRI Kendari, Pak Dono. Pak Dono mungkin dalam hal ini juga seperti yang tadi Pak Hadi juga sempat singgung konsistensinya begitu ya untuk naik kelas UMKM ini lebih meningkatkan dan juga untuk lebih mematangkan lagi ada korelasi juga dengan teman-teman pelut. Silakan Pak Dono. Baik, terima kasih Mas Bayu. Jadi pada bulan April kemarin Direktur Utama sudah menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Koperasi dan UMKM. Dan seluruh kepala RRI di Indonesia ditugaskan untuk senantiasa mendekat dengan UMKM dan menjadikan RRI sebagai radionya UMKM. Ya. Salah satu contoh keseriusan setelah dilakukan RRI dalam digitalisasi, boleh Bapak Ibu nanti download RRI Playgo. Di sana ada ranah komunitas di RRI Playgo. Di situ ada khusus untuk UMKM. Ya. Kami pun juga sudah memprogramkan hal seperti itu. Jadi biar tahu dulu, sebagai lembaga penyiaran publik dengan ranah kepublikan yang kuat, RRI harus berpihak kepada kepentingan nasional. Seperti yang kita tahu bahwa ketahanan UMKM ini dengan adanya krisis kemarin udah teruji. Bahkan tadi Pak Kadis dan Pak Kepala PULT mengatakan kenaikan UMKM mencapai 100% untuk di Kota Kendari. Ya. Jadi nanti diharapkan bahwa kita akan membuka suatu forum khusus di RRI melalui siaran RRI dengan keanekaragaman konten yang membahas khusus tentang UMKM. Apa permasalahannya kita ngomongkan di sana. Biar didengar juga oleh pemerintah daerah dan juga bisa didengar oleh seluruh satuan stakeholder yang ada di Indonesia bahkan di dunia. Siapa tahu nanti ada investor masuk, ya, yang masuk ke Sulawesi Tenggara secara umum di Kota Kendari ini. Jadi intinya bahwa RRI welcome seperti tadi instruksi Dirut bahwa jadikanlah RRI sebagai rumah radionya UMKM. Saya kira itu Mas Bayu. Baik, terima kasih Pak Dono. Boleh tepuk tangan untuk Kepala LPP RRI. Saya baru berapa menit sudah dapat 2 rumah kayaknya ini ya. Satu di Pelut, satu di RRI ini. Rumahnya untuk UMKM seperti tadi. Gak yang bersambut lagi, saya lanjut ke teman-teman dari pos. Ada Pak Sarudin sana, Pak Sarudin mungkin korelasinya untuk mewujudkan UMKM naik kelas. Silakan. Ya, terima kasih MC. Mohon dikoreksi dulu ya, saya bukan sebagai kepala kantor pos di Kendari. Saya mewakili pimpinan saya berhubung beliau lagi ada urusan di luar kota. Jadi saya sebagai manajer kurir dan logistik. Bersama teman saya ada manajer retail dan manajer jasa keuangan. Jadi kita itulah salah satu jenis layanan yang ada di kantor pos. Sehubungan dengan programnya UMKM naik kelas ini perlu kami sampaikan bahwa
tadi sudah dipaparkan dari pihak Telkom bahwa dari sisi digital, kalau pos itu dari sisi fisiknya, secanggih apapun teknologi yang ada, fisik tidak bisa tergantikan dengan sistem apapun itu. Walaupun disulap ya, barangkali nanti ke depannya, kecuali kalau kita ada di luar dunia dari ini, barangkali bisa disulap fisiknya tiba langsung di kota mana gitu. Kayak telepati gitu ya. Telepati ya, tapi sampai sekarang belum ada sistem seperti itu. Perlu diketahui juga para pelaku UMKM yang ada di sini bahwa pos itu selalu setiap hari mengupdate teknologi ataupun perkembangan yang ada sekarang. Perlu diketahui bahwa transaksi di kantor pos itu tiap hari bertumbuh dengan beberapa banyaknya produk-produk yang muncul. Produk ini bukan hanya dalam jasa layanan, tapi juga dalam hal bermitra. Nah, inilah yang barangkali bisa dimanfaatkan oleh pihak UMKM. Bahwa kalau bapak-bapak, ibu-ibu datang ke kantor pos Mandonga pada malam hari ataupun di kantor pos Lepo-Lepo, kantor pusatnya. Kalau di kantor pusat di Lepo-Lepo itu kami sudah ada 5 orang barangkali tenaga Oranger Mobile. Oranger Mobile itu tugasnya menjemput kiriman para UMKM yang mereka mana tidak punya waktu untuk keluar, untuk ke kantor pos, tapi pos yang menjemput kiriman bapak-bapak, ibu-ibu Semacam yang delivery order begitu. ya pick up order. Jadi mereka sudah ada kontak personnya dengan pihak Oranger Mobile namanya yang melakukan pick up kiriman. Itu pun juga yang pingin bayar tunai. Ada juga yang sistem COD. Jadi tinggal datang ke kantor pos, titip, udah pergi. Nanti tujuan yang membayar. Itu pun kiriman tidak hanya kiriman online shop atau UMKM, semua pelanggan pun yang ingin mengirimkan barangnya, yang ingin dibayar di kantor tujuan bisa dilayani secara COD. Jadi COD itu kan bayarnya nanti di tujuan. Ada juga layanan jasa keuangan, namanya Postpay. Jadi di pos itu sudah komplit layanan, mulai dari layanan pengiriman barang, termasuk juga jasa keuangannya. Kita juga sudah difasilitasi dengan QRIS. Nah, dengan QRIS itu bapak-bapak, ibu-ibu sudah bisa melakukan transaksi sebagai pembayaran non tunai. Nah, kalau saya di bidang logistik, penanganan kiriman yang jumlah banyak, baik pengiriman motor, pengiriman barang, pindahan. Salah satu ini kami tangani penyaluran bantuan beras yang dari Bulog. Kami sudah tahap ketiga ini. Kalau ibu-ibu punya produk pingin dieskalasi atau pingin lebih nasional atau ke luar negeri, nanti saya siap bantu. Mulai dari pokoknya kebutuhannya seperti apa. Pak Pos sebenarnya saya pingin ini, tapi saya nggak tahu bagaimana caranya. Kalau di Kendari ini Pak memang belum ada pengiriman ke luar negeri, tapi di Makassar sudah banyak. Hanya di sini kami belum mulai, barangkali nanti dengan kerjasama dengan pihak Pulut ini kita bisa lebih mengembangkan para UMKM ini biar naik kelasnya lebih tinggi lagi. Tapi pada dasarnya siap untuk konsistensi hal yang demikian begitu ya Pak Sarudin? Siap Pak, sudah konsisten. Barangkali itu yang gambaran umum yang bapak-bapak ibu ketahui. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sarudin. Boleh tepuk tangan Pak Sarudin mewakili dari Kepala PT Pos Kendari, Manajer Kurir dan Logistik Pos Indonesia Kendari. Saya lanjut lagi ke Bang Abdi, BPJS Ketenagakerjaan. Saya pernah dengar sebuah premi ringan, bahkan untung berlapis mungkin begitu. Betul. Perlindungan untuk UMKM. Boleh singgung sedikit begitu sebagai concern juga untuk UMKM naik kelas. Ya, sebelumnya terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semuanya saya minta maaf sebelumnya karena kepala cabang kami lagi ke Kolaka, jadi belum sempat hadir pada hari ini. Temanya tadi UMKM naik kelas. Ini sebenarnya sejalan dengan program milestone-nya BPJS Ketenagakerjaan di 2023. Karena selama ini kalau masyarakat mendengar BPJS Ketenagakerjaan pasti pikirannya hanya untuk karyawan atau perusahaan-perusahaan besar. Padahal BPJS Ketenagakerjaan itu juga untuk melindungi UMKM. Dengan alasannya para pelaku UMKM ini sibuk mencari cuan. Sampai lupa kalau sebenarnya yang paling penting investasi dasarnya itu
dirinya sendiri sebenarnya. Itu yang perlu dilindungi. Mulai dari kecelakaan kerjanya, perlindungannya selama dia bekerja, bahkan perlindungan jiwanya selama proses melakukan pekerjaan. Dan untuk program seperti yang tadi iuran murah, premi murah, untuk UMKM kita itu ada program khusus. Iurannya itu hanya 16.800 per bulan. Dan itu melindungi 24 jam. Jadi misal terjadi kecelakaan kerja, itu full kami cover sampai sembuh pelaku UMKM. Jadi tidak ada batasan. Dan untuk wilayah Sultra bisa sekarang itu bisa dibilang semua rumah sakit umum atau swasta itu sudah kerjasama dengan kami. Jadi sudah tidak perlu lagi ada istilah uang keluar dari peserta. Itu semua full di cover. Dari penjemputan di tempat kecelakaan sampai perawatan, operasi, itu semua ditanggung sama BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan untuk UMKM itu kita ada namanya sementara tidak mampu bekerja. UMKM itu kan kalau misalnya dia kecelakaan atau dirawat, usaha tidak jalan, pemasukan juga tidak ada. Nah, dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, misal dia kecelakaan, dokter bilang ini harus dirawat 3 bulan. Jadi pemasukannya selama 3 bulan digantikan sama BPJS Ketenagakerjaan. Jadi tiap bulan, gitu ya? Jadi selama dia dirawat di rumah sakit selama 3 bulan, tiap bulannya itu kita kasih 1 juta. Bulan selanjutnya kita kasih 1 juta. Sampai kapan? Sampai yang bersangkutan sembuh. Jadi perawatannya dikasih, uangnya juga dikasih. Jadi pemasukannya Bapak Ibu tidak putus selama menjadi peserta. Oke, singgung juga tadi sedikit seperti yang Pak Alda sempat bilang agar apa ya, engagement begitu, gelombang PHK juga kadang pandemi kemarin sempat menghantam gitu. Jadi di kami juga ada namanya jaminan kehilangan pekerjaan, Pak. Jadi untuk peserta BPJS Kerjaan yang terkena PHK di perusahaan, itu ada jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kita itu memberikan jaminan berupa pelatihan, biaya selama pelatihan, itu ada semua Pak di kami. Dan memfasilitasi juga kita ada link yang menyediakan beberapa jenis pekerjaan yang diminati, itu bisa kami bantu untuk proses kembali masuk ke dunia kerja. Itu namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Itu respon kami sejak adanya COVID sebenarnya. Jadi kenapa program ini muncul awalnya karena pandemi COVID kemarin. Oke, baik. Terima kasih ya Bang Abdi. Kasih. Boleh tepuk tangan untuk Bang Abdi. Manajer keagenan dari BPJS Ketenagakerjaan Kendari. Oke, saya kalau mau ngobrol panjang sama Abdi biar 3 hari pun jadi kayaknya. Gitu. Baiklah, nanti yang ada di sini ataupun juga yang mendengarkan kami, silakan nanti interaktif juga di layanan kami 0812 44 939 234 atau yang menyaksikan kami live melalui kanal YouTube, silakan komen-komen nanti di kanal YouTube kita untuk kita teruskan diskusi kita pada sore ini. Kita kembali setelah yang berikut ini.
Anda sedang mendengarkan Dialog Interaktif Pro 1 RRI Kendari. Obrolan kita untuk UMKM Expo, kolaborasi wujudkan UMKM naik kelas langsung dari kawasan Boulevard Baruga, Kendari. Nah, saya persilakan berikutnya untuk teman-teman yang ada di sini ataupun juga nanti pendengar kita ya via telepon kita dan juga untuk komen-komen sharing melalui kanal YouTube. Kita persilakan sekali lagi untuk yang ikut mendengarkan, silakan nanti 0812 44 939 234. Saya coba terima penelpon kita. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, Pak siapa di mana ini Pak? Ya, Pak Fandi di Bau-Bau. Pak Fandi di Bau-Bau. Ya, Pak Fandi juga ini UMKM ya di sana Pak Fandi? iya. Gimana? Mau sharing-sharing tentang apa Pak Fandi? Iya, ini yang saya mau tanyakan ini soal ini untuk Kendari sendiri. Ini kan di era modernisasi. Bagaimana sih Kendari menjawab tantangan modernisasi marketing? Tantangan modernisasi itu ya, oke. Ya, agar UMKM lokal bisa menembus pasar regional, nasional, bahkan internasional. Karena kan kita punya SDM yang mumpuni berkaitan hal tersebut. Baik. Ya, itu Terima kasih Pak Wandi. Ya, sama. Pak Wandi di Bau-Bau ya. Nanti yang lain pun juga silakan atau pesan singkat pun juga di nomor yang sama. Waduh, modernisasi. Tapi saya tampung dulu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Fandi. Saya mau persilakan juga teman-teman yang ada di sini, apalagi dengan adanya dari teman-teman BPJS Ketenagakerjaan, PT Pos, RRI, Telkom, silakan mungkin apa yang ingin ada aspirasi yang ingin disampaikan, silakan. Nanti kita persilakan dengan Ibu, siapa namanya Bu? Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Perkenalkan Pak, nama saya Ibu Hajar, saya owner dari Sagumi, yang dulu namanya Saguku. Sekarang brand saya berubah menjadi Sagumi. Dan yang saya mau untuk pertama ke Bapak dari Telkom, begini Pak, saya ada pengalaman waktu tahun lalu saya kan pernah mengajukan permohonan untuk memasukkan IndiHome ke rumah saya. Tapi karena terkendala rumah saya jauh dari tiang, jadi saya diminta untuk menambah tiang dan itu yang menjadi kendala karena saya harus tanggung sendiri biaya pembelian pengadaan tiangnya itu sendiri. Kemudian tentang masalah ini ada katanya diskonnya bulan ini dan alhamdulillah bagaimana sih supaya saya bisa mendapatkan diskon itu dengan kendala yang saya bilang tadi dengan adanya penambahan tiang. Karena saya ingin sekali Pak, karena jujur Pak, saya waktu pandemi kemarin saya kan saya sering diundang dari kegiatan-kegiatan Bank Indonesia untuk ikut kurasi dengan berbagai buyer-buyer baik di levelnya nasional maupun internasional. Dan itu kendalanya di internet. Jadi selama ini ketika saya mau kurasi, saya diundang ke kantor Bank Indonesia. Di sana saya presentase karena terkendala di jaringan. Mungkin itu Pak. Okay. Kemudian kalau untuk yang di PT Pos, saya ini Pak mungkin ada diskon khusus ya untuk UMKM pengiriman untuk produk-produk UMKM di Kota Kendari kita ini. Seperti yang diadakan ekspedisi lain, mungkin saya sebut di sini kayak JNE begitu Pak. Kita ada diskon sampai 10%. Seperti itu. Dan ada tidak kemitraannya antara PT Pos dan PT Telkom masalah CSR-nya dengan kami-kami yang ada di sini pelaku UMKM. Okay. Siapa tahu bisanya kita bisa dibantu dari segi peralatan atau bagaimana. Dan mungkin bisa dijelaskan apa-apa persyaratannya untuk kita bermohon ke PT Pos atau ke PT Telkom. Dan untuk di BPJS saya tadi senang sekali dengan ternyata banyak produk-produk yang ada di kantor BPJS termasuk masalah kecelakaan kerja termasuk perlindungan kejiwaannya. Dan yang saya ingin tanyakan Pak, apakah
apakah itu ditanggung ketika misalnya yang di luar terjadi sesuatu, terjadi klaim sesuatu di luar dari tempat kerjanya atau di luar dari waktu kerjanya, waktu kerjanya. Misalnya taruhlah hari Minggu kan mereka tidak kerja, dan ketika terjadi sesuatu, apakah jiwanya itu masih dapat perlindungan dari ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan? Mungkin itu yang saya pertanyakan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebentar dulu ya Bu ya, kayaknya soalnya Ibu Hajar ini sudah borong ini kayaknya, sudah sold out, sudah masuk keranjang orange semuanya tadi gitu ya. Kita jawab satu-satu dulu, saya mau ke Pak Alda dulu, Pak Alda tadi kalau penelpon kita dari bawah-bawah begitu ya. Modernisasi gitu untuk UMKM kita, bahkan pangsanya bukan hanya untuk domestik lagi itu, tapi sudah kayak nasional internasional tadi. Pak Alda silakan. Baik, memang betul Pak bahwa sekarang sistem digitalisasi ini sangat merambah ke seluruh penjuru ya. Tapi kan baik pemerintah kota juga kita kan selalu memberikan arahan kepada pelaku usaha kami bahwa ada kegiatan-kegiatan atau ada pelatihan-pelatihan yang setiap tahunnya itu kami buat untuk bisa memperkenalkan kepada pelaku-pelaku usaha. Kemarin kan kami sudah buat ada beberapa kegiatan seperti Go Online, terus Go Modern. Itu semua termasuk bagaimana proses pelaku-pelaku usaha ini untuk bisa hidup dan bersaing di tengah era yang sangat pesat di sistem digitalisasi yang terjadi. Sehingga menurut kami pemerintah Kota Kendari, entah kalau di luar wilayah Kota Kendari ya, kalau kami di Kota Kendari sudah berikan peluang-peluang dan bahkan kami sudah data semua. Itu sekitar ada 90 orang kemarin yang terjaring dalam kegiatan itu, terus ada Go Online juga kita sampai 180 peserta UMKM, terus ada juga Go Global kami rangkum sampai 90 orang pelaku usaha. Nah ini kan cara-cara kita untuk bisa memperkenalkan ke mereka agar mereka bisa lebih kuat dalam menghadapi situasi yang tadi disampaikan oleh penanya kita. Jadi sebenarnya dari kemauan saja. Kemauan ketika kita ingin melakukan sesuatu yang terbaik dalam usaha kita, memang kita harus ikut bersaing, harus ikut keadaan, melihat kondisi-kondisi sekarang ini. Kita tidak bisa tinggal lihat dan diam di tempat. Karena pemerintah kota, khususnya Kota Kendari ya, pemerintah Kota Kendari ini terus melihat bagaimana situasi dan kondisi yang terjadi. Apa sebabnya teman-teman dari PLUT kita adakan pusat layanan usaha terpadu ini, karena di sini juga kami punya konsultan. Ini ada 5 konsultan yang tangguh, yang siap bertarung untuk teman-teman pelaku usaha. Ini kan tujuannya untuk itu, mengembangkan mereka dalam sistem apa saja, dalam kemajuan apa saja, agar bisa bertahan untuk kehidupan ekonomi seperti sekarang ini. Baik, terima kasih ya Pak Alda. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Alda. Berarti bisa dikatakan tahun-tahun mendatang angkanya pun akan semakin bertambah ya dari angka-angka tadi. Walaupun jumlahnya sudah 40.000 lebih tadi ya di awal sempat di sini. Saya mau langsung ke Pak Eko. Pak Eko, silakan ditanggapi Ibu Haja tadi. Ya, Bu Haja, untuk penarikan kabel Telkom itu memang ada batasnya maksimum 150 meter dari kotaknya yang terakhir. Nah dalam kasus Ibu tidak ada tiang ini kami perlu survei dulu. Jadi tidak usah juga Ibu beli tiang. Mahal Bu tiangnya Bu, 3,4 juta. Jadi kalau Ibu beli tiang itu, udah usah Ibu yang beli, Telkom aja yang beli. Cuman memang kita perlu kelayakan juga untuk narik investasi ke sana. Mirip kayak Ibu jualan lah. Kalau untungnya pasti dikerjain lah kan. Nah artinya itu kita perlu cek dulu, ada nggak orang-orang lain di sekitar situ. Jadi sekalian gitu nariknya. Kalau cuman buat Bu Haja aja kan 3 juta buat tiang. Ibu langganan 300.000. Waduh berapa lama nih balik modal nih kan kita kalau dagang gitu kan ya. Jadi kita perlu cek dulu nanti habis ini kita catat nomor Ibu ya sama lokasinya di mana. Gitu Bu Haja, Mas Bayu. Oke. Cukup ya Bu Haja ya tadi ya. Ada lagi kayaknya selain tamatnya? Oh CSR ada Bu. Ya. Ada CSR ini kita biasa berikan. Ini emang gimana ya cara berkomunikasi sama UMKM ini banyak banget gitu. Iya. Apa wadahnya itu kalau misalnya kita mau ngasih tahu CSR, kalau misalnya kita penerimaan pegawai BUMN, terus kan ada orang-orang daftar gitu ya, apa perlu bikin seperti itu ya? Berkumpul gitu semuanya, CSR dari PT Pos berapa, Telkom berapa itu penerimaan CSR gitu ya. Terus ujian gitu ya. Oh lewat sini aja ya. Oh ada berapa gitu ya.
Oh, kita Atau lihat tempel. RRI juga Pak radionya UMKM Oh itu? iya. Ada Bu. Nah ini ngumuminnya kemana ya? Itu ya nanti bisa datang ke Telkom juga, kantor kami yang di depan SMA 4 bisa di situ juga Bu. Karena tentu S dan K berlaku begitu ya untuk pemerintah. Ya intinya kita cuman persis kayak ibu dagang lah. Kalau nggak untung dah ibu kerjain. Kalau misalnya kita kasih kan kita perlu lihat dulu nih kan ini sukses apa enggak. Kalau kelihatannya ini bakal gagal, ini susah ini ya kita enggak kasih. Tapi memang kebanyakan modal itu bukan baru lah Mas Bayu. Yeah. Biasanya itu bukan baru mulai butuh modal bukan gitu. Artinya dia sudah jalan dan butuh dibesarkan. Nah itu butuh penambahan modal. Kita udah bisa lihat kan historinya kan. Gitu Bu aja Mas Bayu. Hashtag naik kelas ya Pak Eko. Iya. Terima kasih. Baik, boleh tepuk tangan untuk Pak Eko. Saya lanjut ke Pak Sahrudin, manajer kurir dan logistik dari Pos Indonesia cabang Kendari. Iya, terima kasih atas pertanyaannya tadi Ibu. Perihal diskon tadi ya untuk pelaku UMKM. Sebenarnya tadi dari Kepala Pulut itu sudah menyampaikan akan menindaklanjuti kerjasama dari pusat antara Pulut dengan PT Pos yang ada di daerah. Itu salah satunya itu mewadahi atau membantu para UMKM untuk pemberian diskon. Jadi kalau saya di bagian saya memang bekerja sama dengan mitra-mitra instansi finance ataupun yang mitra-mitra besar. Di situ kami kasih bukan tarif reguler tapi memang tarif tersendiri karena Pos itu tidak melihat besarannya atau keuntungannya, tapi kalau dia banyak ya kita juga tarifnya enggak mesti disamakan dengan yang kirim secara retail. Mudah-mudahan nanti setelah ada kerjasama dengan Pulut ini kita bisa ini Bu, ada situ salah satu poin untuk kena Pulut ini kan wadahnya UMKM, ada situ bisa ada kesepakatan berapa diskon yang bisa diberikan. Kalau untuk sekarang, kalau Ibu ingin dapat diskon ataupun pekerjaan tambahan, kita juga ada namanya produk drop point. Drop point itu semacam agen pos. Agen pos itu ya di mana masyarakat yang tinggal di sekitaran bapak-bapak, ibu-ibu gak perlu lagi ke kantor pos jauh-jauh, cukup dititip ke rumahnya bapak ibu, nanti pos yang pick up. Nah, ibu dapat persen situ. Kalau nggak salah 10% kalau tidak salah. Termasuk juga pelaku-pelaku UMKM. Kalau dia dalam satu komunitas ada satu yang bisa mengkomandoi atau sebagai ketua, udah di satu orang itu yang mengumpulkan produknya, nanti yang mengumpulkan itu tinggal menghubungi pos untuk di pick up, yang sebagai drop point itu akan dapat persentase dari usahanya itu sebagai drop point. Untuk CSR sendiri pos juga ada, sama seperti yang disampaikan dari Pak Eko, sama. Kalau masalah pengumumannya tentang itu ya, itu tadi saya bilang mudah-mudahan kerjasama dengan Pulut nanti ini semuanya itu bisa kita cantumkan dalam perjanjian itu Pak. Jadi kita bisa fasilitasi semua keinginan daripada UMKM itu. Jadi memang harus ada dasarnya juga. Tapi kalau secara retail perorangan bisa aja kalau ini untuk layanan di kantor pos baik mau di pick up atau menjadi drop point atau menjadi agen pos, semuanya itu bisa dan gratis, nggak ada yang dibayar. Demikian Bu. Baik, cukup ya Bu ya? Ada lagi satu, kebetulan kami kan sudah beberapa kali pengiriman ke Belgia. Pengiriman ke Belgia. luar negeri? Itu kampung halaman saya kayaknya. Iya. Oh, pengiriman dari sini, dari tanah air ke luar negeri, Belgia tujuannya. Begini Pak, kami sudah beberapa kali, kalau tidak salah sudah 4 kali ya kita pengiriman produk ke Belgia. Tapi kita itu mengirimnya ke Jakarta dulu, terus di Jakarta yang kirim ke tujuan. Belgia, ke Belgium. Jadi mungkin bisa kerjasama nanti Pak dengan PT Pos, siapa tahu bisa dapat ongkir yang lebih murah. Oke. Untuk pengiriman ke sana, ke Belgia. Oke, ongkir. Ya. Silakan. Sangat bisa sekali Bu. Jadi nanti Bu, nanti saya minta kontaknya Ibu. Nanti kita inventarisir apa sih kebutuhannya. Kalau ingin membandingkan dengan yang lain ya silakan. Karena kami ini Bu perusahaan plat merah. Jadi segala sesuatu kebijakan yang kita ambil itu bukan dari inisiatif sendiri, tapi memang sudah diatur.
baik dari pemberian diskon ataupun jenis layanan, semua itu sudah ada. Dan kalau saya dulu tugas di Makassar, ternyata itu baju kaos yang gambar-gambar metal itu dari Makassar Pak, dikirim ke Amerika itu. Ternyata memang itu banyak juga yang mengirim produk Indonesia kirim ke luar negeri, itu berhasil. Nanti Bu, secara Japri kita ini nanti kami bantu Bu. Baik, tapi pada dasarnya pada kesempatan ini kayak sudah memberi rangsangan begitu ya, semacam pintu begitu untuk komprehensifnya pun bisa juga nanti. Gambaran umum tadi ya Pak Sarudin. Saya langsung lanjut kalau begitu ke Bang Abdi. Mungkin kayak menganatomikan begitu ya, libur hari Minggu begitu ya. Ya, betul. Kecelakaannya mungkin kayak di tempat wisata begitu, apa tercover dan demikian. Pertanyaannya bagus sekali dari owner Sagumi Bu ya. Luar biasa sampai ke Belgia, sekarang malah saya yang mau belajar jadi pengusaha sama Ibu ini. Tapi sudah makan sagumi juga? Belum Pak. Habis ini mungkin kayaknya. Bisa. Ya, Bu aja ya. Ada di luar Pak, bisa. Baik, pertanyaannya bagus sekali Bu. Jadi yang manfaat yang saya sampaikan tadi itu sebenarnya baru 1/10 dari banyaknya manfaat di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi yang program tadi itu namanya jaminan kecelakaan kerja Bu. Jadi jaminan kecelakaan kerja itu coverannya semua yang berhubungan sama pekerjaannya Ibu. Jadi mulai produksi, persiapan bahan, misalnya Ibu juga kesini kan sebagai owner Sagumi. Itu kan masuk proses dalam pekerjaannya Ibu. Jika misalnya pulang ke rumah terjadi kecelakaan, itu di cover sama BPJS Ketenagakerjaan. Kecuali misalnya lagi hari libur santai-santai yang memang tidak ada hubungannya sama pekerjaan, itu di luar dari coverannya kami. Kami hanya mengcover semua kegiatan yang memang berhubungan dengan pekerjaan. Nah kayak gitu. Nah selain dari kecelakaan kerja, kita juga ada namanya jaminan kematian yang dalam 16.800 tadi iurannya. Jaminan kematian ini sifatnya 24 jam. Jadi peserta yang meninggal karena apapun itu akan mendapatkan santunan untuk ahli waris sebesar 42 juta. Karena apapun. Mau sakit, dibunuh, bahkan bunuh diri pun akan kita bayarkan santunan. Iya, dengan iuran 16.800. Manfaat lainnya, misal pekerja pelaku UMKM ini meninggal karena kecelakaan kerja. Iya. Terus masih punya 2 orang anak usia sekolah. Otomatis kan bingung, uang sekolah dari mana? Nah di sini perannya BPJS. BPJS ada manfaat untuk ahli waris yang ditinggalkan karena kecelakaan kerja itu mulai dari TK sampai dengan S1 full beasiswanya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk 2 orang anak. Mulai TK, SD, SMP, SMA sampai dengan S1. Kayak gitu. Baik. Iya. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Ini kalau kita mau jelaskan bisa pada tambahannya Pak, nanti nih. Yang paling penting kan untuk dapatkan manfaat tadi yang pertama itu mendaftar. Sekarang mitra kami itu sudah banyak, termasuk Bapak PT Pos. Yeah. Jadi sekarang Bapak Ibu bisa mendaftar lewat PT Pos. Pendaftaran, pembayaran itu semua sudah lewat PT Pos. Jadi kita mempermudah pelaku UMKM di daerah-daerah untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Yeah. Itu dia informasi yang mesti disebarluaskan. Terima kasih. Yeah. Boleh tepuk tangan untuk Bang Abdi. Saya yakin Ibu masih mau begitu ya, termasuk Ibu yang di sebelah juga. Tapi Ibu karena ada waktu yang membatasi kita. Nah itulah saya ingin ke Kepala RRI Kendari Pak Dono. Mungkin ini sebagai inisiatif mewadahi karena masih banyak aspirasi yang disampaikan agar kemudian ruang-ruang seperti ini tidak hanya saat ini tapi kemudian juga pun bisa tercapai baik melalui siarannya RRI. Silakan Pak Dono. Iya, sebenarnya dari segi tugasnya, jadi ini karena kedudukan ya Pak. Kedudukannya ada di Kota Kendari, makanya namanya RRI Kendari. Kalau TVRI namanya TVRI Sultra, tapi wilayah kerja kami adalah Sulawesi Tenggara. Karena di RRI di Sulawesi Tenggara cuma ada satu, yaitu RRI yang berkedudukan, secara kebetulan berkedudukan di Kota Kendari. Nah, terkait akses mengenai hal seperti ini, Mas Bayu, seperti itu sudah saya sampaikan, kita akan buka semacam forum klinik UMKM. Apa sih masalahnya? Kita ngomong di situ. Ya. Bahkan bukan hanya masalah unsur siaran dan dialog interaktif dengan para stakeholder, kalau seandainya diperlukan oleh UMKM, lahan RRI yang mungkin karena dekat dengan kota, mau pasang jajal ke pasaran di sana buka semacam expo seperti itu, silakan. Kami akan menjadikan fasilitator. Meskipun dalam notabene-nya penggunaan tanah negara itu juga menyangkut sewa, tapi kan ini UMKM. Ya, faktornya adalah untuk kemajuan daripada UMKM itu sendiri. Jadi boleh. Makanya kalau seandainya kemarin, ya makanya saya terkejut nih, menerima undangan mendadak dari Kepala Dinas Perdagangan
dan UMKM bahwa ada Expo UMKM di sini. Semestinya setidaknya paling tidak 1 minggu sebelumnya kami dikasih tahu. Biar kami buatkan promonya. Ada promo pameran Expo di Kota Kendari, di mana itu. Jadi kita buatkan promonya. Ya. Kerjasama dengan RRI. Nah, karena sudah diikat dengan kerjasama, promo boleh murah-murah saja. Kalau misalnya UMKM mau promosi melalui RRI, silakan Bu. Pasang iklan di RRI. Ya. Bayar Pak, bayarnya murah banget. Ya. Karena RRI ketetapan tarif untuk penyiaran itu sudah merupakan ketetapan presiden. Jadi kami tidak bisa melewati itu. Dan itu Bapak Ibu, kalau misalnya pasang promosinya di RRI Kendari, itu bukan bayar ke RRI Kendari. Tapi disetorkan ke kas negara dan nanti akan dikembalikan lagi oleh negara kepada para UMKM. Benar Pak, kita PNBP, Satuan Kerja Pendapatan Negara bukan pajak. Jadi bayarnya langsung tanpa harus ke RRI. Misalnya di sini ada tim pemasaran saya, diantaranya ada Mbak Ismi, ada Pak Edi Yudo. Tidak akan bayar ke mereka. Ibu langsung bayar ke kantor pos bisa. Melalui billing, kita terbitkan billing bayar. Itu langsung masuk ke kas negara. Bukan ke RRI. Ya. Sehingga nanti akan dikembalikan lagi oleh pemerintah. Ini pendapatannya dari mana? Oh, UMKM Kendari ini pasang promo di RRI. Kembalikan lagi ke UMKM itu. Pasti pemerintah sasarannya adalah ke sana. Karena misinya adalah untuk kemajuan UMKM dan satu-satunya usaha yang tangguh pada masa krisis pandemi itu adalah UMKM. Saya kira itu Mas Wajo. Makasih. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan teman-teman. Itu sudah ada komen gitu ya. Mau pakai lahannya silakan, mau siaran di RRI pun juga silakan tadi, welcome gitu. Apalagi diskusi seperti kita ini tanpa terasa ada durasi waktu yang membatasi, walaupun saya yakin masih banyak aspirasi yang ingin dijawab begitu ya. Anggaplah mungkin next episode mungkin begitu. Oke, saya langsung terakhir mungkin ini. Saya ingin minta sedikit kutipan begitu, satu kalimat lah itu sebagai juga menggambarkan komitmen. Saya mulai pertama dari Bang Abdi, manajer keagenan dari BPJS Ketenagakerjaan untuk wujudkan UMKM naik kelas. Silakan mungkin sedikit kutipan kalimat dari. Baik, mungkin terakhir dari kami BPJS Ketenagakerjaan. Satu pesan kami untuk menuju UMKM yang naik kelas, untuk pertama lindungi mulai dari diri kita sendiri dulu. Bapak. Baik, terima kasih ya Bang Abdi. Boleh tepuk tangan Bang Abdi? Lindungi mulai dari kita sendiri. Saya lanjut Pak Saharudin dari PT Pos Indonesia. Ya, terima kasih. Apapun jenis kebutuhan dan layanan dibutuhkan, Pos selalu siap melayani. Oke, terima kasih Pak. Tepuk tangan sekali lagi untuk lanjut Pak Dono, silakan Pak Dono. Ya, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa RRI merupakan plesetannya adalah radio Rumah Rakyat Indonesia. Jadi nama lain dari RRI disebut oleh masyarakat sebagai Rumah Rakyat Indonesia. Nah, dicanakan oleh dulu sebagai rumahnya atau radionya UMKM. Kami lebih welcome UMKM untuk kita berdiskusi demi kemajuan UMKM khususnya di Sulawesi Tenggara dan khususnya di Kota Kendari. Makasih. Baik, terima kasih Pak Dono. Pak Eko, silakan. Telkom sebagai BUMN, badan usaha milik negara, dan negara itu kedaulatan berada di tangan rakyat, maka kami Telkom Kendari berkomitmen untuk menjadikan UMKM Kendari naik kelas. Komitmen kuat ya untuk naik kelas. Baik, terima kasih. Sebentar Pak Alda, saya sebelum ke Pak Alda, saya ke Pak Hadi dulu nih. Pak Hadi, silakan. Untuk mewujudkan UMKM naik kelas, maka hashtag kami saat ini adalah Pelut Hebat Wirausaha Kuat. Pelut Hebat Wirausaha Kuat. Siap mengakomodir betul ya semua tadi aspirasi-aspirasi itu. Itu hanya mungkin gambaran hanya satu dari berapa puluh ribu mungkin aspirasi mereka. Terakhir Pak Alda silakan. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Kendari adalah bapak atau induk tempat keluhan-keluhan UMKM. Kami siap menampung semua inspirasi masyarakat agar bisa naik kelas. Intinya itu. Intinya seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Alda. Saya mengutip apa yang pernah disampaikan Presiden bahwa Indonesia itu adalah kita. Kita adalah UMKM. Kita populasi terbesar keempat, kita menangkan pangsa pasar kita adalah untuk wilayah kita bersama. Saya Bayu Firmansyah, terima kasih, selamat sore.
Terima kasih telah mendengarkan dialog interaktif Pro 1 RRI Kendari, Kanal Inspirasi. Indonesia, kami lahir untukmu, berkarya dan mengabdi bagi, bersatu untuk membangun bagi negeri tercinta. Indonesia, kami lahir untukmu, berkarya dan mengabdi bagimu, bersatu untuk membangun bagi negeri tercinta. Mari majulah Indonesiaku. Indonesia, kami lahir untukmu, kaya dan mengabdi bagimu, bersatu untuk membangun bagi negeri tercinta. Mari majulah